Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pola Konseling Keluarga Muslim untuk Pembinaan Kemandirian dan Kepercayaan Diri Remaja Pasca COVID di Bakalan Wonokerso, Tembara, Temanggung. Oleh saya sendiri, Ihda Yunil Azaria dengan NIM 202710021. Yang pertama yaitu pengertian anak dan remaja. Pengertian anak. Secara umum, anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang arif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya, dapat diartikan sebagai individu yang berada di antara masa kelahiran dan masa pubertas, atau di antara masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, dan masa pubertas. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik rohani maupun jasmani serta berada pada masa kanak-kanak di bawah umur 15 tahun. Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupan dan setiap perkembangan mereka, di mana setiap tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. Faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Orang tua bertanggung jawab dalam pergaulan anak mereka. Setiap orang tua, baik ibu maupun bapak, jelas menginginkan yang terbaik untuk anak mereka. Pengertian remaja. Menurut John W. Santrock, masa remaja ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Remaja merupakan masa seseorang yang mulai memiliki kematangan secara mental, sosial, emosional, serta memiliki cara berpikir integrasi dalam lingkungannya. Batasan usia remaja menurut Hurlock, awal masa remaja berlangsung dari umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir remaja bermula dari umur 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Menurut Santrock, awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 21-22 tahun. Yang kedua yaitu pengertian kemandirian. Kemandirian mengandung pengertian suatu keadaan di mana seseorang memiliki semangat untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemandirian adalah suatu sifat yang memungkinkan seseorang bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan untuk kebutuhan diri sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan serta berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mengatasi persoalan yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan-tindakan, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, menghargai keadaan diri, dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri. Kemandirian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang terdapat di dalam diri sendiri, yaitu endogen, dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya, yaitu eksogen. Faktor endogen internal adalah semua pengaruh yang bersumber dari dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat padanya.
Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya. Bermacam-macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan didapatkan di dalam diri seseorang, seperti bakat, potensi intelektual, dan potensi pertumbuhan tubuhnya. Faktor eksogen eksternal adalah semua keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Sering pula dinamakan dengan faktor lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dalam segi negatif maupun positif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik, terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup, akan membentuk kepribadian, termasuk pula dalam hal kemandirian. Marsud dan kawan-kawan membagi kemandirian dalam 5 komponen, yaitu yang pertama, yaitu bebas. Artinya bertindak atas kehendaknya sendiri, bukan karena orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, progresif. Artinya berusaha untuk mengejar prestasi, tekun dan terencana dalam mewujudkan harapannya. Yang ketiga, inisiatif. Artinya mampu berpikir dan bertindak secara original, kreatif, dan penuh inisiatif. Yang keempat, terkendali dalam diri. Artinya mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya, serta mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Yang terakhir yaitu kemantapan diri atau harga diri dan percaya diri. Artinya mempunyai rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri, menerima dirinya, dan memperoleh dari usahanya. Yang ketiga yaitu pengertian kepercayaan diri. Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek yang dimiliki oleh individu, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya. Percaya diri merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada dorongan dan paksaan dari orang lain. Lauster menyatakan bahwa kepercayaan diri ialah suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri, sehingga orang yang bersangkutan tidak cemas dalam bertindak, merasa bebas, tidak malu, tertahan sekaligus mampu bertanggung jawab atas yang diperbuat. Menurut Akram Ridho Thaqoh, kepercayaan diri atau confident adalah kepercayaan manusia akan yang pertama, cita-cita hidup dan keputusan-keputusannya. Yang kedua, potensi dan segala kemungkinan dari dirinya, atau dapat diistilahkan dengan al-iman bidzatihi, yaitu kepercayaan terhadap kemampuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama, kemampuan pribadi, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan diri, di mana individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak tergantung dengan orang lain, dan mengenal kemampuan diri. Yang kedua, interaksi sosial, yaitu mengenai bagaimana individu dalam berhubungan dengan lingkungannya, dan mengenal sikap individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bertoleransi dan dapat menerima serta menghargai orang lain. Yang terakhir, konsep diri, yaitu bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif dan negatif mengenai kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, konseling keluarga. Pengertian konseling keluarga. Menurut bahasa, konseling merupakan alih bahasa dari Inggris counseling, berasal dari bahasa Latin consilium, berarti advice, informasi, dialog, opini, atau pertimbangan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehubungan dengan pembuatan keputusan. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, di mana melalui hubungan itu, konselor memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk mengondisikan situasi. Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan, sehingga sebagai satu kesatuan. Apabila terdapat salah satu anggota keluarga memiliki masalah, maka hal ini dianggap sebagai gejala dan sakitnya keluarga karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya.
Sedangkan konseling Islami menurut keluarga Islam yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup rumah tangga selaras dalam ketentuan dan petunjuknya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konseling keluarga Islam. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Keluarga pokok tersebut menjadi inti jika ditambah dengan kehadiran anak-anak. Keluarga merupakan konsep Islam. Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dalam kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam tidak diakui sebagai satu keluarga rumah tangga Islam. Dalam keluarga Islami, menurut nilai-nilai dan norma-norma, dalam keluarga Islami terdapat nilai-nilai dan norma-norma. Nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya. Tujuan pembentukan keluarga Islami ialah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan konseling keluarga. Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga berubah atau terganggu, maka keseluruhan anggota keluarga akan berubah atau terganggu pula. Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender mengatakan bahwa tujuan konseling keluarga secara umum adalah yang pertama, sebagai pemecah masalah, yakni memecahkan masalah yang dihadapi konselor. Tetapi fungsi konselor tidak selalu ingin memecahkan masalah. Ada kalanya klien mendatangi konselor hanya ingin didengarnya keluh kesahnya. Yang kedua, perubahan tingkah laku, yaitu keberhasilan konseling dapat dilihat dengan adanya perubahan tingkah laku klien. Perubahan tingkah laku yang dimaksud ialah perubahan tingkah laku yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang sesuai. Yang ketiga, kesehatan mental positif, yaitu konselor memiliki kesehatan mental yang secara integral, yaitu aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Yang keempat, keefektifan pribadi, yaitu tujuan konseling bagaimana konselor dapat membantu klien menjadi pribadi yang efektif. Keefektifan pribadi ini dapat tercermin dari bagaimana individu dapat dilihat dari lingkungan secara positif. Yang terakhir yaitu pembuatan keputusan. Suatu konseling dikatakan berhasil jika klien secara mandiri membuat keputusan yang terbaik menurut dirinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.